Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hartika dengan NIM 711118101. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan melakukan uji reliabilitas dan validitas dari data motif sosial McClellan menggunakan aplikasi JASP. Nah, pertama-tama saya akan membuka datanya di Microsoft Excel ya. Bisa kita lihat, motif sosial dari McClellan ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama itu ada achievement, lalu ada power, yang ketiga ada affiliation. Nah, setelah datanya terkumpul selesai, maka kita save dalam bentuk CSV. Di sini saya menggunakan CSV, delimited karena saya menggunakan Windows. Kita save. Nah, apabila sudah di-save dengan bentuk CSV, maka data ini siap diolah. Kita masuk ke aplikasi JASP-nya. Oh ya, di sini saya menggunakan JASP versi 0.13. Di JASP versi 0.13 ini, menu reliabilitasnya itu terpisah. Maka untuk memunculkannya, klik tanda plus di kanan atas, kemudian checklist reliability-nya. Maka akan muncul nanti reliability-nya di sini ya. Nah, kita buka dulu file yang sudah kita simpan. Nah, muncul kan di sini. Karena label datanya itu masih berbentuk skala ordinal, maka kita harus rubah dulu ke scale ya. Kita rubah secara manual. Nah, apabila datanya sudah diubah seperti ini, skalanya, maka kita langsung masuk ke menu reliability. Di sini ada classical, kita klik yang single test reliability analysis. Nah, di sini kita masukkan nomor-nomor item yang ingin kita olah ya datanya, ingin kita uji. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian nanti di sini ada muncul outputnya. Nah, jadi di JASP ini, koefisiennya tuh menggunakan McDonald Omega. Sementara saya tuh diajarkannya menggunakan Cronbach alpha dan KR. Nah, untuk menentukan KR dan Cronbach alpha, kita tuh harus cek dulu data mentahnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat kan pilihannya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item kan di sini. Ada 5 pilihan, maka bisa dikatakan ini tuh polycotomus. Maka kita menggunakannya Cronbach alpha. Nah, untuk mengubahnya, di sini ada single test reliability, diklik, kemudian di uncheck yang McDonald Omega, dan klik yang Cronbach alpha. Nah, muncullah nih koefisiennya. Suatu alat ukur bisa dikatakan reliable itu apabila koefisiennya itu 0,7. Dan di sini bisa kita lihat, di sini koefisiennya tuh ada lebih dikit lah ya, 0,763. Maka bisa dikatakan alat ukur ini reliable. Nah, di pendekatan reliable ini, kita bisa memprediksi item-item yang mungkin berpotensi bermasalah gitu. Atau misalkan koefisiennya kecil. Nah, caranya itu, kita klik, di sini ada individual item statistik, kita klik yang Cronbach alpha, dan item risk correlation. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi, di item risk correlation ini, tolak ukurnya itu 0,4.
Jadi di sini bisa kita lihat yang lebih dari 0,4 itu ada item POW 2 dan POW 3. Hanya 2 item ini yang bisa terpakai langsung, dan yang item yang lainnya itu bisa dikeluarkan gitu. Tapi ini hanya prediksi dulu. Nah, untuk menguji validitasnya, kita bisa klik di menu factor ini, lalu kita menggunakannya CFA ya, atau Confirmatory Factor Analysis. Nah, setelah muncul seperti ini, karena di sini terdiri dari 3 dimensi atau 3 faktor, kita bisa tambah. Yang pertama tuh kan faktornya tuh achievement kan. Achievement. Kemudian ada power. Yang ketiga ada affiliation. Nah, kita masukkan sesuai dimensinya ya. Jadi, ACH1 sampai ACH8 masuk ke achievement. ACH1 sampai ACH8 ini masuknya ke achievement. Kemudian power 1 sampai power 8 masuknya ke power. Kemudian affiliation 1 sampai affiliation 8 masuknya ke affiliation. Nah, muncullah nih tabel berikutnya seperti ini. Ada yang dinamakan model fit dan ada yang dinamakan parameter estimate. Jadi, model fit ini tuh untuk menentukan apakah alat ukur ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Nah, di sini parameternya tuh ada chi-square test ya. Jadi di JASP ini hanya memunculkan satu parameter aja, tapi sebenarnya secara statistik itu ada banyak parameter. Ada CFI, ada GFI, ada RMSEA gitu kan. Nah, untuk melihat parameter yang lain, caranya tuh kita klik di sini ya, additional output, dan kita checklist yang additional fit measure dan R square. Maka muncul parameter yang lain. Nah, dalam model fit ini, chi-square test ini, nilai value-nya itu harus lebih dari 0,05. Maka ini tidak memenuhi. Nah, di sini kita lihat CFI-nya ya. CFI-nya di sini 0,620 kan. Tapi CFI ini ketentuannya itu minimal 0,90 atau 0,95. Jadi CFI-nya juga tidak memenuhi. Lalu kita lihat ini nih, RMSEA-nya di sini tertera 0,08. Sementara ketentuannya itu harus kurang dari 0,05. Maka RMSEA-nya ini tidak memenuhi juga. Kita cek yang GFI-nya. Jadi di sini ada 0,801, sementara ketentuannya itu ada 0,90 atau 0,95. Maka GFI-nya pun tidak memenuhi. Nah, sebenarnya persyaratan uji validitas ini jadi harus alat ukur ini bisa dilanjutkan atau tidak itu minimal 2 parameternya terpenuhi. Sementara di sini hampir semuanya itu tidak terpenuhi, mau itu chi-square-nya, CFI-nya, mau itu RMSEA-nya atau GFI-nya. Nah, tapi kita lihat dulu ya ke ini nih, parameter estimate. Nah, di parameter estimate ini sebenarnya itu untuk menentukan atau melihat seberapa besar kontribusi item terhadap dimensinya. Nah, kita fokus sama faktor loading. Nah, faktor loading ini kita melihatnya tuh yang sudah terstandarisasi. Nah, gimana cara melihatnya? Di sini kan belum muncul ya yang terstandarisasi ini. Kita klik di sini ada advance, kemudian ada standardization. Kita klik yang all. Maka di sini akan muncul standar estimate-nya yang all. Nah, ketentuannya di sini tuh minimal koefisiennya 0,5. Kita bisa lihat ya di sini 0,5 ada, yang lebih dari 0,5 tuh ada banyak. Ada di sini achievement 2, ada achievement 4, kemudian
ada achievement 6, terus achievement 8. Terus kalau di dimensi power itu ada power 2, ada power 3, power 4, dan udah. Terus di affiliation ini ada affiliation 2 dan affiliation 5 ya di sini. Jadi kesimpulannya itu, alat ukur ini dikatakan reliable karena koefisien reliabilitasnya bisa kita lihat di sini 0,763. Jadi memenuhi dengan item yang bisa digunakan langsungnya itu 2 dari 24 item ya. Jadi item yang POW 2 sama POW 3. Kemudian dari konfirmatory faktor analisisnya, tadi di model fitnya itu tidak memenuhi semua parameternya, mau itu chi-square testnya, mau itu tadi CFI-nya, mau itu RMSA atau GFI-nya. Jadi alat ukur ini tidak valid. Sekian uji reliabilitas dan validitasnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.